Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali lagi di kajian fikih ini. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya semua. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Azah. Waktu dan tempat dipersilahkan Ustazah. Tafadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kemarin materi jamaah sudah selesai. Nah, sekarang memasuki materinya tentang qashar, ya, jamak dan qashar dalam sholat. Ya. Yang biasa mencatat silahkan baik dicatat itu ya. Jadi persiapkan bukunya, catatannya, ya. Kemudian alat tulisnya disiapkan. Semoga apa yang kita pelajari ini kalau dicatat itu ya, ilmu itu kan seperti hewan buruan. Ya, kalau tidak dicatat maka dia akan bisa segera kabur pergi gitu ya. Maka cara untuk mengikatnya adalah dengan ditulis. Ya. Sama-sama kita belajar, termasuk saya juga sama belajar. Sebelumnya mari kita bertawasul dulu seperti biasa kepada pengarang-pengarang kitab, kepada ulama-ulama terdahulu, imam-imam mujtahid yang ada 4, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, semuanya, ya, semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau dan utamanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wa mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in. Wattabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallallahu khasa ila mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha. Wa jami' khasa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى جميع أئمة الأربعة المجتهدين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kita pelajari sekarang adalah faslun fi qasris shalah wa jam'iha. Ya, pasal yang menjelaskan tentang tata cara mengqashar dan menjamak salat. Ya. Umumnya ya, salat yang kita lakukan itu kan ada 5 waktu. Salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya'nya 4 rakaat. Nah, ketika ada seseorang yang melakukan perjalanan yang disebut dengan musafir, ya, itu diperbolehkan untuk mengqashar salat yang tadinya jumlahnya 4 rakaat, khusus yang 4 rakaat ya, itu diringkas menjadi 2 rakaat saja. Ya. Jadi qashar salat ini hanya berlaku untuk salat yang jumlahnya 4 rakaat. Ya. Jadi
Dan ini qasar itu hanya berlaku bagi musafir saja. Ya, kalau jamak itu ada selain musafir, tapi yang kita bahas sekarang qasarnya dulu ya. Jadi asal kata dari qasru itu adalah ringkas, ya, meringkas dari tadinya jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Wa yajuzu lil musafiri ayil mutalabbisi bis safari qasru shalatir rubaiyah. Ya. Jadi yang boleh dikosor itu adalah sholat yang rubaiyah. Rubaiyah itu yang jumlahnya 4 rakaat. La ghairiha, bukan selainnya, ya. Jadi nggak bisa. Sholat subuh dikosor ya, 2 rakaat, jadi cuma 1 rakaat saja, itu nggak bisa. Termasuk sholat maghrib juga nggak bisa. 3 rakaat disingkat jadi rakaat, tidak bisa. Ya. Jadi kosor sholat hanyalah untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat saja. Nah, qasar salat ini harus memenuhi 5 syarat. Ya, kita boleh meringkas salat ya, itu dengan 5 syarat. Apa saja? Yang pertama al-awwalu ayyakuna safaruhu ay syakhsu fi ghairi maksiatin. Yang pertama, perjalanannya itu perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan yang bertujuan untuk melakukan maksiat, dosa. Ya. Perjalanannya ini ada 3 kriteria nih, ya. Orang itu biasanya bepergian tuh 3 kriteria. Pertama, bepergian karena perkara wajib. Ya. Yang kedua, bepergian karena perkara sunnah. Yang ketiga, bepergian karena perkara yang boleh. Ya. Jadi 3 kriteria ini apa saja ya? Yang wajib itu seperti bepergian untuk membayar hutang. Ya. Jadi dia dari satu daerah ke daerah lain, dia mau pergi misalkan dari contohnya ya, Jakarta menuju ke Surabaya misalkan ya. Dari Jakarta menuju ke Surabaya, tujuan dia perjalanannya itu untuk melunasi hutang. Maka disebut perjalanan yang wajib. Karena memenuhi hutang itu adalah termasuk hak adami ya. Hak adami itu termasuk kewajiban ya. Yang akan gugur ya sesama sesama adami, sesama manusia harus dipenuhi. Maka disebut perjalanan yang wajib. Ya. 3 tadi ya, wajib, sunnah, mubah. Yang sunnah itu seperti halnya silaturahim atau menengok orang sakit ya. Itu disebut perjalanan yang sunnah, dianjurkan ya. Dianjurkan untuk bersilaturahim. Mau kemana? Mau silaturahim ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah adik atau ke rumah kakaknya atau ke rumah iparnya. Nah, itu disebutnya perjalanan yang sunnah. Kemudian yang ketiga ada kriteria perjalanan yang mubah. Mubah itu tidak wajib, tidak sunnah, tapi boleh dilakukan. Seperti perjalanan dagang. Ya. Jadi perjalanan untuk bawa barang, dagangan. Ya. Dari Jakarta menuju ke Surabaya atau dari Surabaya menuju ke Jakarta atau dari Indonesia menuju ke Jerman ya, yang tujuannya adalah untuk dagang misalnya karena bisnis, karena tujuan bisnis. Nah, ini disebut perjalanan yang mubah ya. Jadi kalau selain dari 3 kriteria ini, perjalanan wajib, sunnah dan mubah ya, seperti halnya mau pergi dari desa mana gitu ya, mau ke Jakarta, mau demo, mau bikin rusuh ya, kayak kemarin tuh ya banyak yang membuat kerusuhan di Indonesia ini. Itu termasuk perjalanan yang maksiat. Kenapa? Karena dari rumah sudah direncanakan akan membuat kerusuhan, membuat pertengkaran, ya, mau membegal jalan. Nah, itu disebut perjalanan maksiat. Nah, perjalanan yang maksiat ini ya, qat'it thariq itu memutus jalan untuk orang lain ya. Dia melakukan penutupan jalan yang akhirnya orang lain nggak bisa lewat di situ. Ya, itu disebut perjalanan yang maksiat. Karena di sana ada perilaku-perilaku yang tidak terpuji
Nah, perjalanan yang maksiat, melakukan kemaksiatan, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar maupun jamak sholat. Ya, jadi qashar sholat diperbolehkan untuk perjalanan yang dalam kategori wajib, ya, seperti membayar hutang tadi, atau sunnah seperti silaturahim, atau mubah seperti perjalanan bisnis. Ya. Selain itu, kalau mengandung perbuatan kemungkaran, ya, merugikan orang lain disebut perjalanan maksiat, ini tidak boleh melakukan qashar sholat. Nah, begitupun tidak boleh menjamak sholat kalau perjalanannya itu bisa merugikan orang lain, jadi maksiat gitu ya. Nah, itu syarat yang pertama ya. Jadi perjalanannya adalah perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan maksiat. Yang kedua, asani, syarat yang kedua, antakuna musafatuhu safari sittata asyara farsahan. Perjalanannya ini, jarak perjalanannya itu mencapai 16 farsah. Ya, 16 farsah ini itu hitungan Arab ya, Saudi, hitungan Al-Hashimi di sini ya, Al-Hashimiyah. Jadi memang hitungan bangsa Hashim, bangsa Arab menurut qaul ashah, kalau samakan dengan penghitungan kita ya, kilometernya itu sekitar, ada yang bilang 80, ada yang 82, 83, 85, ada juga yang mengatakan 90. Jadi antara 80 sampai 90 kilometer. Ya, jarak perginya ya, bukan jarak pulang pergi. Jadi perjalanan yang diperbolehkan untuk melakukan qashar sholat, meringkas sholat yang tadinya 4 jadi 2, itu bagi orang yang melakukan perjalanannya sepanjang jaraknya 16 farsah atau mulai 80, antara 80 sampai 90 kilometer jarak berangkatnya, ya, tidak menghitung jarak pulangnya, ya. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, ats-tsalitsu ayyakunal qasiru muaddiyan lis-sholati ar-rubaiyah. Ya, yang ketiga adalah orang yang mengqashar sholat ini adalah pelaksanaan sholat yang dilakukan adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat. Ya, jadi sholat yang diqashar adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat tidak bisa diqashar. Ketiga ya. Kemudian ar-rabi' ayyanwiyal musafiru al-qasra ma'al ihrami biha. Yang keempat, orang yang mau melakukan qashar sholat itu harus menyertakan niat qasharnya itu ketika takbiratul ihram. Ya. Jadi waktu takbiratul ihram itu disertakan niat qashar. Gimana? Usolli fardhu dhuhri rak'ataini, ya. Usolli fardhu dhuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Kalau mau pakai bahasa Indonesia juga bisa. Saya niat melakukan sholat fardhu zuhur sebanyak 2 rakaat diqashar karena Allah. Ya, itu hanya qashar saja ya, ini belum jamak qashar. Jadi baru qashar saja. Jadi yang tadinya 4, zuhur itu 4 diringkas jadi 2. Jadi bilangnya bukan arba'a rakaatin tapi raka'ataini qasran ya. Jadi melakukan sholat zuhur 2 rakaat dengan dilakukan secara qashar, diringkas. Syarat yang kelima ya, itu tidak boleh bermakmum dengan orang yang mukim. Ya. Jadi ketika musafir pergi berhenti di suatu masjid, kemudian dia bermakmum dengan imam yang melakukan sholat secara sempurna 4 rakaat, tapi dia niat qashar, itu tidak sah. Walaupun runtutannya itu sama ya, antara imamnya sholat zuhur, makmumnya juga sholat zuhur, sama-sama sholat zuhurnya, tapi yang imamnya ini bukan musafir, makmumnya adalah musafir, ya.
qashar sholat. Jadi tidak bisa orang yang mengqashar sholat menjadi makmum dari imam yang melakukan sholat secara sempurna. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau imamnya ini orang yang mukim, bukan orang, jadi bukan musafir, bukan dalam perjalanan, memang imam DKM masjid itu, sedangkan kita berhenti ke situ untuk melakukan sholat di situ, kita dalam kondisi di perjalanan, ya, maka seperti itu kita kalau mau mengqashar sholat tidak boleh berjamaah dengan imam yang melakukan sholat secara sempurna 4 rakaat. Kita kan 2 rakaat qashar. Ya. Karena kita mendapatkan rukhsah, kalau imam yang melakukan sholat sempurna kan nggak dapat rukhsah karena bukan musafir. Ya. Jadi antara imam yang mukim berada di daerah itu dengan makmum yang dalam keadaan musafir yang mau mengqashar sholat itu tidak boleh berjamaah. Ya. 5 syaratnya ya. Ulang lagi ya. Jadi syarat qashar itu yang pertama, perjalanannya bukanlah perjalanan maksiat. Yang kedua, perjalanannya jaraknya 16 farsakh atau 80 sampai 90 km. Kemudian syarat yang ketiga untuk qashar yaitu jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat. Ya. Yang keempat, niat qashar itu disebutkan ketika takbiratul ihram. Dan yang kelima adalah orang yang melakukan sholat qashar tidak boleh bermakmum pada imam yang melakukan sholat secara sempurna 4 rakaat. Oh ya, itu seputar tentang qashar sholat. Nah, qashar ini ya selain musafir itu juga diperbolehkan. Selain qashar ya bagi musafir diperbolehkan juga untuk menjamak. Ya. Jadi antara qashar dengan jamak itu bisa digabung. Jamak itu apa sih? Jamak itu adalah sholat yang tadinya masing-masing waktunya zuhur dengan asar masing-masing waktunya ini digabung jadi satu. Ya. Jamak ini ada 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ya. Dan sholat yang bisa dijamak itu di antara 5 sholat, ya. Subuh ini tidak ada kawannya untuk dijamak. Jadi subuh itu tidak bisa dijamak, juga tidak bisa diqashar. Nah, zuhur bisa dijamak dengan asar. Maghrib bisa dijamak dengan isya. Ya. Jadi kalau pelaksanaannya pada waktu sholat zuhur, asarnya kita dilakukan di awal, ya, ditarik ke sholat zuhur disebutnya jamak takdim, ya, disebutnya jamak takdim yaitu melakukan sholat asar di waktu zuhur, digabung, ya, jadi langsung melakukan 2 waktu sholat dalam satu waktu yang tidak ada jeda di antara keduanya. Jadi setelah salam sholat zuhur, kemudian langsung disambung dengan sholat asar. Itu disebutnya jamak takdim. Tapi kalau sholat zuhur dibawa ke waktu sholat asar, ya, disebutnya jamak takhir. Ya, karena mengakhirkan. Sholat zuhur diakhirkan ke sholat asar. Begitupun maghrib. Ya, maghrib dan isya. Ketika isya mau diawalkan, digabung dengan sholat maghrib disebutnya jamak takdim. Ya. Kalau diakhirkan maghrib dilakukan pada waktu sholat asar berarti disebutnya jamak asar. Isya berarti disebutnya jamak takhir. Ya. Syarat jamak takdim ya, ini syaratnya masing-masing berbeda nih. Ada jamak takdim, ada syaratnya sendiri, ada jamak takhir juga syaratnya sendiri. Ya. Yang jelas sholat yang bisa digabung itu tadi 2 ya. 2 kelompok maksudnya. 4 tapi jadi 2. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Ini mau dibuka pertanyaan dulu atau mau terus? Boleh bertanya ya, Ustazah. Ya, Gimana coba Bu.
Ya, oke. Terima kasih kepada Ustazah Jazakillahu khairan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu, tante-tante, dan mbak-mbak yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membukakan mic-nya atau menulis di kolom chat. Di luar materi juga boleh ya, Ustazah? Iya, silakan. Jadi sebelum ke syarat jamak, ini dulu takutnya membingungkan. Takutnya membingungkan. Coba. Assalamualaikum Ustazah, saya Eni, saya pengen tanya. Waalaikumsalam, iya Bu Eni. Ya. Tadi Ustazah tentang qashar, saya mau tanya kalau perjalanan musafir itu contohnya dari kota satu ke kota lain, itu kita boleh sholat qashar itu berapa hari ya? 3 atau sampai 5 hari? Karena yang saya pernah dengar sampai batas waktu 3 atau 5 hari, tapi saya nggak yakin. Jadi saya pengen tahu itu 3 atau sampai seminggu gitu loh, yang boleh diqashar kalau saya sudah sampai di tempat. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Jadi memang status musafir, ya. Ada disebutnya mukim, ada musafir. Mukim itu orang yang bermukim, ya, tidak dalam perjalanan. Ada musafir. Musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Bisa dikatakan musafir ketika dia melakukan perjalanan maksimal adalah arba'a ayyamin wa layaliha. 4 hari 4 malam. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan perjalanan 4 hari 4 malam, maksudnya bukan berarti 4 hari 4 malam itu berhenti-berhenti, bukan touring begitu, bukan. Jadi misalkan contohnya misalkan ya, Teh Aziza ke rumah neneknya misalkan ya, selama 3 hari. Jadi tujuannya hanya satu, rumah neneknya saja, dan antara rumah Teh Aziza dengan rumah neneknya ini jaraknya 16 farsah atau 80 sampai 90 kilometer, ya. Maka mulai dari hari 1, kedua, ketiga ini, ya, Teh Aziza ini dalam status musafir. Boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat. Ya. Berbeda ketika mau nginep berapa hari nih? Tanya ke orang tuanya mau nginep berapa hari? Nginepnya seminggu. Ya, itu bukan musafir lagi. Karena batas maksimum dari maksimal seseorang disebut musafir itu adalah 4 hari 4 malam. Jadi kalau dikatakan ini mau perjalanannya berapa hari, kita nginep seminggu aja ya di sini misalkan ya. Nah seminggu itu dari awal sudah tahu kalau dia mau nginepnya seminggu, berarti disebut mukim, bukan musafir. Mau mukim selama 1 minggu. Sama seperti warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu kan sebetulnya nggak tinggal di sana, ya, tapi bermukim di sana. Jadi ada istilah mukim, ada mustautin. Mustautin itu artinya berwarga negara, ya. Warga negaranya aslinya itu orang Indonesia, tapi bermukimnya di luar negeri. Nah, itu kenapa disebut mukim, ya? Karena tinggalnya lebih dari 4 hari 4 malam, ya. Di sana lama gitu ya. Maka bukan disebut musafir lagi, tapi bermukim di sana. Bisa dipahami mungkin ya? Paham, Jadi terima kasih. hari 4 malam batas maksimal. Kalau misalkan di awal dia nggak tahu nih, nggak tahu nih mau nginep berapa hari di sini gitu ya, belum tahu. Jadi selama dari mulai hari ke-1 sampai hari ke-4 itu dia masih berstatus musafir. Pas udah hari ke-4 masih nginep juga terus. Wah, kayaknya masih belum ketemu nih, mau cari tempat kosan yang lain, mau nginep dulu di sini ya, misalkan gitu ya. Mau nginep dulu di rumah neneknya karena kondisi di sana misalkan sedang kena bencana, misalkan. Jadi nginepnya di neneknya terus, misalkan. Atau di rumah pamannya, di rumah bibinya, misalkan. Ya, ketika di awal nggak tahu, ya berarti hitungannya masih musafir. Tapi ketika sudah lebih dari 4 hari 4 malam, maka langsunglah status musafir itu hilang. Itu bagi yang nggak tahu dari awal ya. Tapi kalau sudah planning dari awalnya,
seminggu atau lebih dari mau berapa hari, 5 hari misalnya. Nah, itu berarti bukan musafir tapi mukim. Ya. Bisa dipahami mungkin Ibu? Bisa, insya Allah. Terima kasih. Sama. Ya, Iya. Bung Halo. Halo? Oh iya. Gimana Ibu? Indonesia, berarti laku sama 4 hari juga. Waktu kita ke Indonesia lagi ke mudik, itu bisa sebulan 2 bulan. Itu juga berlaku sama, hanya 4 hari saja di satu tempat atau gimana? Teh aja. Gimana? Barusan teh kepotong ya? Tadi nggak full terdengar deh. Coba. Suara yang ke pertama itu keputus-putus, Bu Epi. Keputus-putus, Ibu. Yang pertama. Anya Mbak Indonesia. Apakah harus hanya 4 hari saja jama kosornya itu? Gimana? Sama ya, mungkin ke sana terputus-putus juga nggak? Iya, di awal. Iya. Kayaknya Mbak Evi. Putus. Ini ya, Iya, apa sih? nggak Pergi ke stabil. Indonesia mungkin ya. Maksudnya pergi ke Ya, Indonesia. ke Indonesia. Coba. tapi gimana? Sekarang gimana? Nah, oke. Ya. Oh, berarti harus pakai headset. Oke. Jadi gini. Tadi menyambung pertanyaannya Mbak Eni yang katanya hanya 4 hari di satu tempat. Jika saya mudik biasanya 2 bulan. Apakah itu berlaku sama? Hanya 4 hari saja jama kosornya? Itu aja, Teh aja. Oh ya, jadi mudiknya ini selama 2 bulan. 2 bulan. Iya, Ya. sama. Apalagi kalau mudik. Mudik itu bukan musafir. Ya. Jadi walaupun mudiknya itu cuman nggak tahu nih. Pokoknya pulang. Itu kan pergi ke tempat, ke tanah kelahiran kita, ke tempat tinggal asal kita, ya. Maka nggak boleh lagi jama kosor. Kenapa? Karena tinggal di situ. Ya. Oh. Jadi Iya. dari awal datang juga harus sholat seperti biasanya. Iya, boleh jama kosor selama di perjalanan sebelum menuju ke rumah. Tapi kalau sudah sampai di rumah, disebutnya kan rumah. Mudik itu kan ke rumah. Rumah itu berarti tempat tinggal asal, ya. Seperti misalkan contohnya saya pesantren di Jawa Timur. Kemudian ketika liburan saya pulang. Ya, maka walaupun pulang ini liburannya hanya 10 hari di rumah, ya, itu disebutnya pulang. Pulang itu bukan musafir. Walaupun itu ke rumah nenek. Iya, karena itu kan lebih dari, kalau pulang ke rumah nenek ya, rumahnya rumah nenek berarti hitungnya ke tadi. Status musafir hanya bisa menetap itu maksimalnya adalah 4 hari 4 malam. Yang tadi dimaksud enggak boleh karena itu rumah itu maksudnya gimana? Rumah sendiri atau rumah orang tua atau gimana? Ya, rumah sendiri misalkan kita punya rumah sendiri di rumah di Indo. Di Indonesia ya. Kita pulang itu ya sudah distatuskan pulang tuh berarti tempat tinggal asal kita ya, maka bukan musafir. Langsung sholatnya sholat sempurna, tidak jamak dan qashar. Tapi antara jarak perjalanan tuh selama di perjalanan kita boleh jamak dan qashar. Tapi ketika sudah sampai di rumah, ya maka tidak lagi berlaku 4 hari 4 malam itu. Gitu kalau ya. Rumah sendiri, iya rumah sendiri kan. Kalau iya. bukan rumah sendiri, kalau misalnya saya datang biasanya ke tempat adik, karena rumah sendirinya juga nggak ada. Oh iya. Iya, ke rumah adik atau ke rumah orang tua saya. Nah itu masih dibilang itu nggak, maaf ya Teh aja, soalnya gini, ada yang bilang boleh, makanya jadi agak-agak bingung gitu loh.
Iya, bolehnya, boleh, tapi batas harinya itu adalah arba'a ayyamin walayaliha, 4 hari 4 malam disebut musafir. Jadi jamak dan kosornya itu hanya sampai batas 4 hari 4 malam saja. Tapi kalau kita ke rumah ade atau ke rumah neneknya itu sampai lebih dari hari itu, maka tidak disebut musafir lagi, disebutnya mukim. Kenapa kok ada rukhsah? Ya, rukhsah itu keringanan. Allah Ya. memberikan rukhsah atau keringanan kepada orang yang sedang bepergian. Karena orang yang sedang bepergian itu kan masyaqqat. Masyaqqat itu sulit untuk melakukan ibadah secara sempurna karena dalam perjalanan. Tapi ketika sudah lewat dari 4 hari 4 malam, maka status perjalanan itu sudah hilang. Kenapa? Karena dia itu mukim. Ya. Berbeda ketika pergi ke rumah nenek, terus berangkat lagi ke rumah siapa, misalkan rumah neneknya di Solo, kemudian pergi lagi ke Surabaya, kemudian pergi lagi, itu musafir terus berarti. Tapi kalau dia diam, ya itu disebutnya orang yang mukim. Ya, jadi lebih dari 4 hari 4 malam itu sudah disebut mukim, tidak bisa lagi qasar dan jamak, tidak ada rukhsah lagi karena sudah tidak ada masyaqqahnya itu hilang kan. Kalau sudah di rumah kita enak mau sholat, kamar mandi ada ya, terus juga bisa bersih-bersih di rumah walaupun rumahnya bukan rumah kita sendiri gitu ya. Bisa dipahami mungkin ya? Iya, jadi saya ambil kesimpulannya gini. Pada dasarnya ambillah yang 4 hari 4 malam itu saja, terserah di rumah siapa datangnya gitu. Gitu aja? Oke, ya udah jelas. Ya, tapi kalau dari awalnya sudah planning bahwa mau pergi ke 2 bulan, berarti sudah disebut mukim karena sudah ada niat bahwa dia akan berdiam diri di situ selama lebih dari minimal maksimal dari 4 hari itu. status musafir 4 hari. Tapi Jadi kalau tetap dari awal gimana? Jadi tetap bisa begitu datang langsung kita sholat biasa aja gitu atau Iya. Kalau memang sudah yakin kalau kita tuh pasti tinggalnya lama di situ gitu. Iya. Oke, jelas. Misal pulang ke rumah mertua gitu ya. Di rumah mertua jangan sebentar-sebentar, seminggu aja. Jadi dari awal datang sudah di planning bahwa di situ seminggu, berarti dia disebut mukim. Oke. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan, Teh Tina. Ya, mau tanya, kalau misalnya perjalanan, kita melakukan perjalanan, tapi perjalanannya itu main misalnya, tapi jaraknya antara 80 sampai 90. Tapi kitanya niatnya main atau enggak hanya untuk cuman makan aja gitu di tempat restoran yang agak lumayan jauh. Itu apakah masuknya ke perjalanan mubah atau apa gitu? Dan apakah boleh di qasar? Jadi syarat yang boleh qasar itu perjalanannya itu tidak maksiat, fi ghairi maksiatin. Maka harus jelas nih, kalau misalkan rekreasi atau perjalanannya cuman mau makan tapi mau sambil nonton konser misalkan. Ya. Nah itu kan nonton konsernya ini berarti boleh atau enggak nih, kira-kira ada maksiat atau enggak gitu ya. Jadi yang dilingkari adalah ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Ghairi maksiyah. Tujuan perjalanan kita ini apakah ada maksiatnya atau enggak. Ya. Maka sering ya di Indonesia ini misalkan ada perjalanan anak-anak TK gitu ya, disebutnya rihlah, kemudian tadabbur alam ya bahasanya. Sebetulnya wisata gitu ya. Mereka tuh wisata tapi bahasanya disebut dengan tadabbur alam. Kenapa? Karena kalau hanya main-main biasa saja itu tidak dapat pahala. Tapi kalau disebut tadabbur alam, ya, tadabbur alam itu adalah mengagungkan kuasa Allah, melihat alam, kemudian kita melihat keagungan Allah. Ya, maka di situ dapat pahala.
rekreasi yang disebut tadabbur alam. Sering ya di Indonesia kita dengar bahasanya adalah tadabbur alam, tapi maksudnya wisata, main-main gitu ya. Maka penting ya, niat segala sesuatu yang mubah itu akan menjadi pahala ketika ada niat yang kita sisipkan di situ gitu ya. Seperti tadi kayak misalkan mau makan, hanya mau makan aja. Niatnya mau apa? Mau syukuran. Ya. Jadi lumrah di Indonesia nih, siapa ulang tahun? Ayo kita makan-makan. Jadi niat makan-makannya itu adalah niat syukuran. Ya, bersyukur karena Allah memberikan nikmat lebih kepada kita dengan cara menikmati nikmat Allah yang lain. Mau nyobain nih masakan yang di sana nih, khas apa gitu ya. Ada misalkan ke restoran Arab, apa ke restoran Jepang yang memang kita yakin kalau itu halal gitu ya. Kita niatnya syukur, bersyukur itu bisa ya. Tapi sebetulnya mubah ya. Yang disebutkan Teh Tina tadi itu adalah perjalanan yang mubah. Mubah ini akan naik derajat menjadi sunnah ya ketika disisipi dengan niat-niat tadi, tadabbur alam, kemudian syukur ya, untuk istilahnya ini apa, tasyakuran ya, atau mau pergi ke rumah teman, mau apa nih, syukuran punya rumah baru misalkan gitu ya. Jadi ada poin plusnya dari hanya sekedar mubah saja. Yang penting dalam perjalanan atau tempat yang kita tuju itu ghairu maksiyah, tidak ada unsur maksiat yang menjadikan Allah murka kepada kita. Ya. Mungkin bisa dipahami seperti itu. Iya. Terima kasih, udah ngerti. Iya, sama-sama. Gimana ini Teh Azizah, kemana Teh Azizah? Iya, boleh aja mau nanya. Oh iya, boleh. Ya, Aziza ingin bertanya, mungkin ini udah pernah ditanyakan ya, soal kalau kita jalan cuman seharian doang, kayak Teh Tina tadi makan di luar, perjalanannya agak jauh, tapi sholatnya nggak bisa sempurna, misalnya wudhunya kurang sempurna atau bajunya ada yang kotor gitu. Nah itu niatnya jadinya hormatil waktu ya Ustazah. Tapi bisa dijamak. Betul. Nah, iya. Jadi hormat waktu itu bisa jamak. Ya, nanti disempurnakan di rumahnya tidak jamak tapi. Ya. Iya. Jadi ketika kita sulit di perjalanan nggak bisa menyempurnakan syarat-syarat sahnya sholat, ya seperti aduh lupa ini bajunya kena najis, nggak bawa mukena, nggak bawa salin, kemudian apa dan hal-hal lain lah yang menjadikan sholatnya ini tidak bisa sah gitu ya. Maka tetap kita melakukan sholat ya. Sholat itu jangan sampai ditinggal, tetap kita melakukan sholat ya, niatnya adalah niat lihurmatil wakti ya, boleh dijamak ya. Hormat waktu itu boleh dijamak, tapi ketika kita menyempurnakannya di rumah itu tidak dijamak ya, karena statusnya kita di rumah, sholat seperti biasa ya, nggak ada niat jamaknya maksudnya ya. Kan jamak tanpa kosor, jadi ada jamak kosor, ada jamak tanpa kosor. Jadi boleh zuhur dengan asar dikosor dan dijamak, kosron majmu'an, sekaligus jamak sekaligus kosor. Jadi dilakukan sholat zuhur digabung dengan sholat asar, sholat zuhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat. Itu boleh ketika dalam perjalanan, walaupun hormat waktu bisa. Ya. Jadi niatnya hormat waktu. Tapi ketika sudah di rumah, ya kan rukhsah atau keringanan itu ada karena kita dalam kondisi di perjalanan. Ya, kalau kita sudah di rumah, rukhsah itu sudah hilang, ya keringanan itu sudah hilang. Maka kita menyempurnakan sholat yang kita lakukan di perjalanan ya dalam keadaan hormat waktu yang sulit untuk wudhu itu adalah dengan sholat yang sempurna ya, tanpa niat jamak, tanpa niat kosor. Bisa dipahami mungkin ya?
Ya, Nah, itu kalau perjalanan seharian pun ya, yang diperhatikan adalah jaraknya itu tadi ya. Jadi minimal adalah 16 farsah. Kalau untuk qasar sholat. Kalau untuk jamak sebetulnya ada pendapat imam ya yang mengatakan boleh menjamak sholat walaupun perjalanannya itu belum mencapai 16 farsah, belum mencapai 80 sampai 90 km. Boleh, tapi hanya jamak saja tanpa qasar. Jamak itu berarti jamak saja itu berarti sholat zuhur dengan sholat asar digabung dalam satu waktu ya. Sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Ini hanya jamak. Jadi setelah salam sholat zuhur, kemudian langsung salam lagi, sholat asar tanpa jeda di antara keduanya. Jadi setelah salam sholat zuhur, kemudian bangun lagi untuk sholat asar. Itu jamak saja. Jadi jumlahnya tetap 4 rakaat. Jadi kalau perjalanannya itu kurang dari 16 farsah, kita tetap bisa jamak ya, mengikuti pendapat imam yang memperbolehkan. Tapi masih imam dari ini ya, Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i itu murid-murid dari Imam Syafi'i yang memperbolehkan. Bisa dipahami mungkin? Ya, insya Allah. Bisa. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan, mungkin. Untuk Syarifah hari ini belum hadir ya? Kemarin ada Syarifah, Masya Ya, Allah. Ustazah, hari ini nggak hadir. Iya. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mana mungkin masih ada yang belum bisa dipahami. Untuk syarat jamak takhir dengan jamak takdim itu kan panjang ya. Makanya barusan dikasih kesempatan dulu untuk bertanya, takutnya bingung. Gimana? Kayaknya belum ada pertanyaan lagi, Ustazah. Iya. Masih ada 4 menit lagi. Masih ada 4 menit lagi ya. Yang terpenting dalam sholat jamak dan qasar itu adalah rukhsah yang mana Allah suka kepada kita ketika rukhsah itu digunakan. Rukhsah itu artinya keringanan. Jadi keringanan itu spesial. Ya. Maka ketika kita di perjalanan, enggak aku mau sempurnain aja sholatnya biar Allah ridho. Nah, justru Allah itu suka ketika bonusnya itu kita gunakan. Ya. Seperti kita sering dapat diskon, sering dapat bonus itu ya. Ketika Allah memberikan bonus, boleh dikasih keringanan, kita gunakan itu Allah suka. Ya. Jadi rukhsah-rukhsah itu gunakan saja ketika kita berada di perjalanan ya, karena itu spesial dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, untuk bulan Rabiul Awal ini kita perbanyak lagi pengetahuan kita tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah sendiri yang mempraktekkan sholat jamak dengan qasar ini. Ya. Maka tata caranya pun, syarat-syaratnya pun itu sesuai dengan apa yang Rasulullah utarakan dalam hadisnya, ya, dan dicontohkan langsung oleh beliau, ya, melalui keseharian beliau. Bahkan zaman dahulu itu ada yang disebut dengan sholat khauf. Ya. Sholat khauf itu adalah sholat yang mana dalam kondisi takut. Ya, khauf itu artinya takut. Jadi pada saat perang itu tetap melakukan sholat. Ya. Rasulullah dengan pasukannya itu tetap melakukan sholat ketika dalam kondisi perang. Coba bayangkan ya.
Jadi dijelaskan dalam kitab-kitab itu banyak tata cara sholat khauf. Kalau mau dipraktekkan sekarang mungkin bisa seperti di Palestina. Ya, itu menggambarkan bahwa dalam kondisi perang yang genting, ya, taruhannya nyawa, ya, itu tetap sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Rasulullah melakukan sholat dalam kondisi khauf, jadi berjamaah. Ya, Rasulullah itu melakukan sholat khauf ini berjamaah. Jadi Rasulullah menjadi imam di depan, kemudian shaf yang pertama ini jamaah dengan Rasulullah, shaf yang kedua menjadi benteng pertahanan, jaga-jaga. Kemudian ketika sholat yang depan ini selesai 1 rakaat, ya, kemudian yang depan ini, ya, shaf yang pertama ini menjadi benteng pertahanan nunggu, ya, dan yang belakang ikut dengan gerak-geriknya Rasulullah. Kemudian mereka salamnya itu berbarengan. Ya, subhanallah sekali. Jadi Rasulullah dalam kondisi perang, dalam kondisi pertaruhan nyawa pun, ya, itu betul-betul menjaga sekali sholat tidak sampai ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Jadi apalah kita yang sering lalai pada sholat kita, gitu ya. Perlu kita sering membaca cerita-cerita Rasulullah, ya, cerita-cerita perjuangan Rasulullah, ya, bahwa kan disebut, ya, as-sholatu imaduddin, ya, sholat itu sebagai tiang agama. Ketika kita menganggap remeh sholat, wah nggak apa-apalah, nanti aja sholatnya, kan lagi di jalan, nanti aja sholatnya. Ya, melalaikan sholat itu sama dengan, ya, seperti rumah itu harus ada tiangnya. Ya. Kalau tanpa ada tiangnya itu kan pondasinya, ya, ketika mau bikin rumah itu kan nggak akan bisa kalau tanpa tiang-tiang. Sama kita dalam beribadah, ya, itu sangat perlu ada tiangnya, ya, caranya itu dengan sholat. Kita merasa, wah hidup kok terlalu sulit, banyak sekali masalah yang belum selesai. Kita koreksi, apakah sholat kita ini sudah sempurna, sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Oh, mungkin kita perlu belajar lagi tentang syarat sahnya sholat, ya, tentang syarat-syarat agar doa kita diijabah. Doa itu kan tidak semua langsung tembus, ya. Jadi menuju ke Allah itu akan terhambat banyak. Ketika dalam hati kita ada sifat sombong, dalam hati kita ada sifat hasud, iri, dengki, doa yang kita panjatkan walaupun kita nangis itu mental semua, ditolak, ya. Kenapa? Karena dalam hatinya ada hasud, dalam hatinya ada dengki, dalam hatinya ada kebencian, dalam hatinya ada pernah sering berbohong, ya. Jadi perlu kita jaga sikap-sikap kita agar ibadah kita pun diterima oleh Allah, ya. Kalau kita sudah bisa menggapai keridhaan Allah, maka apapun, ya, nggak usah minta. Tidak perlu kita mendikte Allah, ya. Misalkan, ya Allah, tolong penuhi rezeki kami. Nggak perlu kita mendikte, Allah tahu kebutuhan kita. Maka yang kita perlukan, ya, adalah pasrah kepada Allah, ya. Harusnya kita malu, terlalu banyak permintaan kepada Allah tuh malu. Jadi doa yang baik itu adalah raditu billahi robba, ya Allah aku ridho, ya, Engkau menjadi Tuhanku, ya, wabil islami dina, dan ridho Islam menjadi agamaku, wabil Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi ya wa rasulah, ya, ridho kita rela, ridho itu artinya rela bahwa kita mendapat Rasul yang bernama Nabi Muhammad dan kita bersyukur. Jadi doa-doa yang isinya adalah pasrah kepada Allah justru itu akan mempermudah segala masalah kita. Tapi kalau kita terlalu mendikte Allah, Allah nggak mau. Ya sama kayak kita merengek ke orang tua, mama beliin laptop, mama beliin ini. Ketika kita terlalu banyak merengek, justru orang tua nggak mau ngasih, ya. Tapi ketika kita betul-betul mengabdi ke orang tua, ya, tanpa kita minta pun orang tua mencukupi.
wah ini kayaknya si teteh nih butuh HP, kayaknya si teteh butuh laptop, kayaknya butuh motor gitu ya. Tanpa kita mendikte orang tua pun, orang tua ngasih. Kenapa? Karena kita taat tulus kepada orang tua. Sama ketika kita kepada Allah. Kita jangan terlalu sering mendikte Allah, ya Allah tolong cukupkan, tolong bayarkan hutang, tolong ini. Jangan terlalu banyak mendikte kepada Allah, ya. Tapi perbaikilah ibadah kita, kepasrahan kita, ya, minta Allah ridho kepada kita. Karena dengan Allah ridho, udah urusan selesai. Insya Allah mungkin sekian ya. Ya Ustazah, Masya Allah, jazakillahu khairan atas ilmunya. Biasanya Bu Ari nanya. Kenapa Ustazah? Bu Ari baru gabung, biasanya Bu Ari rajin nanya ini. Iya, kayaknya Beda karena jadwal soalnya ya. Baru buka. Maaf, assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam, iya Ibu. Aku baru Iya. tahu 10 menit yang lalu pas buka handy. Biasa. Oh iya. Nggak apa-apa. Maaf ya. Iya nggak apa-apa Ibu, mudah-mudahan berkahnya tetap sampai, berkah kita Amin. semua nih. Oh iya, boleh deh tanya ya sebentar aja ya. Oh iya. Iya. Silakan. Ya aja, kalau aku tanya itu mungkin untuk orang itu yang remeh-remeh ya, tapi kalau aku itu yang begitu-begitu yang bikin aku ragu. Jadi supaya aku Oh iya nggak apa-apa Ibu. nggak apa-apa ya. Apa, bagus kita mau bertanya daripada kita nggak menanyakan, itu juga salah. Iya, Ya, terima jadi kasih. baik. Gini, kan kita kalau sholat ya, kadang-kadang kita itu suka kering, tenggorokan kan gatel nih ya, Ustazah ya. Terus udah gatel saking, apalagi kalau kita pas lagi batuk, apalagi kan gatel. Terus kita kan kalau lagi gatel itu sering keluar air mata, apalagi kalau kering air mata, atau kadang-kadang meler ini hidung gitu ya, kadang ya. Terus kan kita kan nggak boleh bergerak dulu, ini lagi serius baca Al-Fatihah misal. Meler ini, kamu nggak mau masuk ke mulut ini semuanya ya. Air matanya kan asin. Terus wah tanggung ini gimana ini kan kalau misalkan, jadi ragu apakah itu misalnya tertelan atau harus buru-buru dibersihkan atau gimana baiknya gimana Ustazah, gitu aja. Aku karena suka juga begitu kalau lagi kering di tenggorokan. Terus Ya. gitu. Jadi sebetulnya kalau memang meler itu ya dilap aja. Jadi kan gerakan antara 1, 2. Ya, 1, 2 kembali. Jadi 1 balik ini 1, kemudian kembali lagi 2. Tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan itu ketika ya kita gini-gini 1, 2, 3 ya. 4 batal. Jadi yang membatalkan sholat itu adalah 3 gerakan berturut-turut. Ya, kayak semisal gatel ya, kemudian kita garuknya seperti ini 1, 2, 3, 4 ya, itu batal sholatnya. Tapi kalau ditempelkan tangannya kemudian gini, nah ini hanya hitungannya 1 kemudian 2. Ini karena gerakan tangan ini disebutnya gerakan ringan ya, ringan. Jadi nggak apa-apa dilap. Tapi kalau sampai barusan terasa asin dan ditelan itu batal sholatnya jadinya, ya, karena ditelan, gitu. Terus kalau misalnya sudah agak tertelan ya, bukan agak tertelan, udah masuk ke mulut kan kita tahu itu rasanya asin ya. Terus apakah kita lepeh seperti tadi dilepeh atau gimana sebelum itu gimana? Iya. Jadi nggak apa-apa kalaupun mau dilepeh dan itu nggak najis. Memang jorok secara umum, secara adat manusia gitu ya. Tapi liur dan juga ingus itu bukan najis. Memang barang menjijikan tapi tidak najis. Yang najis itu muntah. Jadi selama itu bukan muntah, nggak apa-apa kita lap sebentar dengan mukena ya. Nanti mukenanya bisa diganti setelah sholat. Yang jelas tidak membatalkan karena bukan najis. Jadi nggak apa-apa dilepeh. Kalau ditelan justru jadi batal. Ya. Nah, ada rasanya. Bisa dipahami mungkin ya, Ibu ya? Insya Allah bisa. Terima kasih ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gimana Ustazah, ditutup aja? Ya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kajian kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Azah berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semoga rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW makin bertambah di bulan Maulid ini. Amin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kami memohon Ustazah Azah untuk menutupnya dengan doa. Silahkan Ustazah. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah ridho dengan upaya kita mempelajari ilmu agama. Rasulullah bangga ya, terutama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Aisyah Ridho ya, sosok teladan wanita Islam bagi kita. Semoga kita bisa mencontoh beliau-beliau, selalu berada dalam keridhaan beliau-beliau ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani hakama wa imama wa dalila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya, mohon maaf banyak sekali khilafnya. Ya, dimaafkan dan kita diberikan futuh ilmu oleh Allah. Apa yang belum kita pahami bisa dipahami betul ya, karena ilmu itu tidak ada batas usia. Batas usianya adalah di liang lahat. Ya. Jadi tidak tua, tidak muda itu sama, semuanya kita sedang belajar, kita masih belum bisa apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.